Kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Jangan lupa subscribe, like, dan nonton sampai akhir ya. Semoga yang tonton sampai akhir dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Nabi Muhammad SAW adalah tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Hingga saat ini, umatnya di seluruh penjuru dunia mengagumi kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan bagi umat muslim hingga saat ini dan hari akhir nanti. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi penutup, penyempurna ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dan mukjizat yang luar biasa dari Allah, dan itu adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat muslim sedunia. Selain wahyu dan mukjizat, kisah Nabi Muhammad SAW yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak, mulai dari kelahiran beliau hingga kisah meninggalnya kekasih dan utusan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah ingin merobohkan Ka'bah yang diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran, surat Al-Fil, yang artinya pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8, dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan, walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar, yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq ayat 1-4. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dimulai. Nabi terakhir pembawa kedamaian untuk semua umat manusia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq,
dan Zaid bin Haritha, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Perintah berzakat di zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah di tahun pertama Hijriah di Madinah, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Hal ini dikarenakan karena memang tidak semua di antara mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Semua harta benda dan kekayaan yang mereka miliki juga ditinggal di Makkah. Saat kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'ab bin Jabal menjadi qadhi di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat dengan ucapan, sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa ada perlawanan. Harta benda yang dizakati pada zaman Rasulullah SAW yakni binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak. Selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti syair, jelai, gandum, anggur kering, kismis, serta kurma. Namun kemudian berkembang jenisnya sejalan dengan sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk dikembangkan pada harta itu, yang dinamakan illat. Berdasarkan illat itulah ditetapkan hukum zakat. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat muslim. Kurban di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta, sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Dalam surat Al-Hajj ayat 36 dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dari berkurban, cara menyembelih hewan kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. 1. Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira adalah mukjizat terbesar dan kekal.
Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Kedua, membelah bulan. Rasulullah menerima mukjizat ini saat orang-orang kafir menentang dirinya untuk menunjukkan kenabiannya. Rasulullah membelah bulan di depan mereka semua. Ketiga, menyembuhkan sakit mata. Sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemegang bendera mengalami sakit mata. Nabi Muhammad menyembuhkan mata Ali dengan meludahinya. Atas izin Allah, Ali dapat melihat dengan jernih. Wafatnya Nabi Muhammad SAW dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, dan setelah itu kesehatan Nabi Muhammad SAW sudah mulai menurun. Awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid, seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku, tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Tepat hari Senin, tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Baqi, dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya, beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu tubuh beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku, agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad SAW tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun menjelang sholat Isya, kondisi Nabi Muhammad SAW semakin bertambah parah, sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid, dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Hadis yang menggambarkan wafatnya Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa riwayat dalam literatur. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sakit parah, pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapnya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad SAW yang sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dikutip dari buku yang sama, karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tibalah di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW di pangkuan istri kesayangannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di detik-detik kematiannya, Rasulullah SAW berkata, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka daripada Nabi, Shodiqin, Syuhada, dan Sholihin, ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Rasulullah SAW mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali, dan seketika tangan beliau melemah.
saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW berpulang kepada kekasih yang maha tinggi, kembali ke haribaan ilahi. Rasulullah SAW tutup usia pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, yaitu 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Arab Saudi. Demikianlah ringkasan cerita kehidupan Nabi Muhammad SAW yang wajib kita ketahui, terutama kita sebagai umat muslim. Semoga dengan mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW, kita dapat belajar lagi dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita, karena beliau adalah suri tauladan terbaik. To watch more, subscribe!